Kelompok orang dengan konvoi sepeda motor merusak tugu milik perguruan silat di Sragen, Jawa Tengah. Polisi menyelidiki aksi yang diduga dipicu perselisihan antar perguruan silat tersebut. Rombongan IKS kerusakan tugu diganggu. Sejumlah tugu milik perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT di Sragen, Jawa Tengah kembali dirusak sekelompok orang. Tugu yang dirusak berada di 3 kecamatan. Beruntung tidak terjadi keributan di lokasi. Sekelompok orang yang konvoi menggunakan sepeda motor ini langsung melarikan diri. Polisi kemudian menyita 80 sepeda motor milik pelaku dan memeriksa para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Peristiwa ini diduga dipicu perselisihan antar perguruan silat. Masih simpang siur, kita memastikan untuk di ini yang awal yang sudah pasti adalah di 3 titik di daerah Sukadono, Besi dan Madua. Seperti itu. Kesiapan anggota sendiri? Malam ini sesegera mungkin kita laksanakan rapat Forkominda. Setelah itu kami juga melakukan kegiatan patroli skala besar di backup oleh teman-teman dari TNI. Untuk mencegah peristiwa serupa tidak terulang kembali, polisi dan TNI memperketat pengamanan di sejumlah titik di Sragen, Jawa Tengah. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Gelombang penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terus disuarakan di sejumlah wilayah di tanah air. Di Garut, Jawa Barat, ribuan warga berkumpul di alun-alun kota untuk deklarasi dan menolak RUU tersebut. Ribuan warga yang tergabung dalam Garut Anti Komunis menggelar aksi penolakan RUU HIP yang tengah digodok DPR. RUU HIP dianggap membahayakan ideologi negara dan bangsa. Massa pun meminta agar wakil rakyat menghentikannya. Massa juga menganggap pembahasan RUU HIP tidak penting di tengah pandemi COVID-19. Di Sampang, Jawa Timur, Aliansi Ulama Madura menggelar demo di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah Sampang. Aksi ini dilakukan untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Menurut pengunjuk rasa, RUU HIP ini memberi peluang bangkitnya komunisme di Indonesia. Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan penyerangan yang melibatkan kelompok John K terhadap Nus K. Polisi hanya menghadirkan 36 anak buah John K dalam rekonstruksi yang digelar di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Lokasi pertama digelar di PT Adia Winsa Telecommunication and Electrical di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sini belum ada keterlibatan John K secara langsung dengan para tersangka lainnya. Ada 13 reka adegan yang diperagakan para tersangka. Selanjutnya di lokasi kedua di Sports Center RCC, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para tersangka melakukan reka adegan mulai dari pertemuan sebelum aksi penyerangan dengan membagikan senjata tajam dan senjata api. Selanjutnya para tersangka masuk ke 6 mobil yang sudah disiapkan untuk melakukan aksi pembunuhan. Dalam kasus konflik berdarah K bersaudara, penyidik membacakan kronologis peristiwa dan motif pengeroyokan. John merasa dikhianati sehingga membunuh orang lain. Aksi John Renyaan datang bersama tersangka Revan Abdul Ghani, tersangka Garil Sedubun, tersangka Kola, tersangka Samuel Renyaan datang menemui tersangka John K di rumahnya dan terjadilah percakapan antara tersangka John K dan saksi John Renyaan. Di mana John K mengatakan, kau tahu alamat Nus? John Renyaan menjawab, saya tidak tahu Bung. Kemudian John K menjawab, kau pernah dihubungi Nus? Tidak. John Renyaan menjawab, pernah Bung, waktu ulang tahun Bung Nus di Ancol. Lanjutannya? Dia baca sisa dulu. Pengkhianat itu, kalau hukuman bagi seorang pengkhianat apa? Mati. Pengkhianat itu hukumannya harus mati. Ya. Sampaikan aja. Kalau pengkhianat itu hukumannya harus mati. Yang kencang sore. Polisi menggelar rekonstruksi tawuran yang menelan seorang korban jiwa di Tambora, Jakarta Barat. 7 adegan diperagakan di halaman Mapolsek Tambora pagi tadi.
Tersangka MN memeragakan adegan saat kelompok korban yang merupakan kelompok pemuda Taman Sari mendatangi kelompok pelaku yang merupakan kelompok pemuda Tambora. Hingga kemudian terjadi saling serang menggunakan senjata tajam di antara kedua kelompok. Korban pun tewas di tangan pelaku. Korban meninggal karena sabetan celurit yang mengenai paha korban. Dan kemarin kita juga sudah mendapatkan senjata tajamnya, sudah kita amankan, ikut tersangkanya, dan sekarang kita telah melakukan rekonstruksi kejadian perkara tawuran tersebut. Polisi menangkap tersangka MN di Cilacap, Jawa Tengah Jumat lalu. Tersangka ditangkap setelah buron selama 2 bulan. Menurut tersangka, aksi tawuran dipicu saling ejek antara tersangka dan korban di media sosial. Tawuran antara dua kelompok pemuda pun pecah di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada April lalu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.